Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan program G-code dari gambar di samping. Nah, di sini saya memiliki bentuk benda kerja dengan ukuran sekian. Nah, langsung kita buat saja programnya. Nah, di sini ada G21. G21 ini untuk input dalam satuan milimeter. Nah, G54 menentukan koordinat. Jadi dia untuk menentukan koordinat secara otomatis. Dan di sini G98 pengembalian pahat ke titik Z awal. Lalu ada G40 membatalkan kompensasi pahat. G80 membatalkan pengerjaan siklus. G49 membatalkan kompensasi offset panjang tools. Nah, yang terakhir ada G90. G90 ini perintah sistem untuk pengerjaan sistem absolut. Nah, lalu di sini kita memakai T1. T1 ini untuk tools 1. Itu saya pakai diameter 5. Nah, untuk M6 itu pergantian tools atau mata pahat. Jadi itu secara otomatis mengganti atau memasang mata pahatnya. Nah, di sini S500 ini putaran spindle dengan kecepatan 500. Lalu di sini ada M3. M3 ini spindle berputar searah dengan jarum jam. Nah, di sini kita langsung program G0 gerakan pahat tanpa pemakanan. X10 Y27,5 Z10 dan G43. G43 ini kompensasi panjang pahat arah positif. Nah, jadi untuk ini blok ini berada di sini. Ini berada di sini. Untuk pahatnya berada di situ. Nah, lalu G1 Z-10 F200. F200 ini feeding atau pemakanan. Nah, jadi dia kecepatannya 200 mm per menit. Nah, untuk Z-10 ini dia mulai ada pemakanan ke dalam dan kedalaman 10 mm. Lalu Y35, nah pahat mulai bergerak ke arah sini. Y35. Nah, setelah itu G91 ini untuk perintah sistem dengan pengerjaan incremental, sistem incremental. Nah, setelah itu G2 ini gerakan pahat untuk memotong melingkar searah dengan jarum jam. Nah, tadi kan udah nyampe sini. Nah, dia bergerak ke sini sampai sini. Untuk G2 X30 R15 ini radiusnya 15. Setelah itu ada G90, kita balik ke sistem absolut. Setelah itu G1 X40 Y27,5. Jadi dari sini dia turun ke bawah sini. Nah, setelah itu X52,5. Dia Y-nya masih dengan ketinggian segi sekian. Dia hanya bergeser ke kanan sampai sini. Nah, setelah itu Y10 ini dia mulai turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Setelah itu X40 Y-2,5.
dia pemakanan turun lalu agak menyerong ke samping di sini. Y X40Y minus 2,5. Setelah itu ada X 12,5, dia ke arah sini sampai sini. Lalu X nya minus 2,5 dan Y nya 10. Nah, dari sini dia naik lagi ke sini sampai sini, sampai garis ini. Nah, setelah itu ada Y 27,5, dia mulai naik lagi sampai sini. Nah, setelah itu X10, dia mulai bergeser ke titik semula tadi di sini. Nah, setelah itu G0, Z5, G90. Z5 ini dia udah mulai naik ke permukaan. Setelah itu X25, Y22,5. Nah, X25 ini dan Y22,5 ini untuk ke. Nah, setelah itu dia langsung bikin ginian. Nah, itu untuk yang X25 Y22,5, dan ini masih belum ada pemakanan ya karena masih G0. Jadi sampai sini. Oke. Lalu turun ke bawah mulai pemakanan G1 Z-10, dia turun ke bawah ngebor ngedrill. Lalu Y12,5, dia mulai turun ke sini. Nah, setelah itu G0 lagi Z10, dia pahatnya naik ke atas. Dan M05 ini spindle berhenti. Nah, lalu T2, M6, T2 ini tools yang kedua untuk mengebor lubang yang dengan diameter 10. Lalu ada M6 pergantian tools otomatis, S500, M3. S500 putaran spindle dengan kecepatan 500, M3 spindle berputar searah dengan jarum jam. Lalu G90, G0, X 7,5, Y 17,5, Z 10, G43. Nah, di sini pahat mulai berjalan ke arah. Nah, pahat bergerak ke arah sini. Lalu setelah itu G1 Z-10 F100. Nah, dia mulai turun ke bawah dengan kecepatan pemakanan 100 mm per menit. Setelah itu G0 Z10, dia naik lagi ke atas mata pahatnya. Lalu G0 Z10, oh maaf itu yang tadi. Lalu X25 Y35, pahat bergerak ke arah sini tapi belum ada pemakanan. Setelah itu Z10 Z-10. Nah, ini sudah mulai ada pemakanan, turun ke bawah. Setelah itu ada G0 Z10, dinaik lagi ke atas. Yang terakhir X-10 Y100. Nah, dia udah selesai. Nah, untuk X-10 Y100 ini pahat ini dipindahkan jauh. X-10 berarti dia sudah di sinilah, sekitaran sini.
Jauh. Nah, yang terakhir ini ada M30. M30 ini akhir dari program dan mengembalikan posisi tools yang terakhir. Oke. Nah, baik kawan-kawan, di sini kita akan mensimulasikan program dari G-code yang kita buat tadi. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi CNC VMC untuk mensimulasikan programnya. Nah, di sini kita setting dulu bahannya. Ini 100 kali 100 dan ketebalannya kita bikin 10 mm. Oke, lalu kita setting juga toolsnya. Untuk tools yang pertama kita yang pakai flat solid dan diameternya 5 ukurannya. Lalu offsetnya kita tinggikan agar tidak mentok dengan bedak kerjanya. Lalu yang kedua kita pakai flat juga, terus solid. Untuk diameter kita gedein jadi diameter 10. Lalu offsetnya kita tinggikan juga agar tidak mentok. Nah, setelah itu mari kita coba G-code-nya. Oh ya, sebelumnya untuk G-code-nya sudah saya pindahkan di sini. Untuk G-code yang tadi saya pindahkan ke sini. Lalu kita lihat benda kerjanya. Oke. Nah, di sini kita lihat. Oke. Mari kita mulai. Nah, dengan otomatis mengganti toolsnya. Nah, setelah itu mari kita lihat untuk hasilnya. Di sini seperti ini. Nah, mari kita bandingkan dengan gambar project di awal tadi. Nah, jadi ini hasil setelah diperbandingkan. Di sini sudah terlihat sama dengan gambar project yang di awal tadi.
Jadi demikian tutorial pembuatan program G-code dari gambar tersebut. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.